Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu maning karo nyong Bapak Kremon nang acara Sinau bareng Kupluk Ireng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam budaya. Ketemu lagi dengan saya Bapak Willy Ferdiansyah. Oh ya, sebelumnya saya lepas dulu aja ya, biar nyaman gitu ya. Ya, di pembelajaran jarak jauh kali ini saya akan membahas materi yaitu perkembangan seni batik Nusantara di bagian kedua. Ya, sebelum lanjut supaya saya lebih kelihatan berbudaya, saya tak pakai properti dulu ya guys. Nah, oke. Langsung saja kita ke materi. Ya, pernahkah kalian lihat batik? Saya yakin kalian pernah. Hampir setiap saat dimanapun kalian berada, pasti kalian melihat yang namanya batik. Ya, apa sih itu batik? Ya, untuk materi ini kemarin sudah saya bahas di bagian pertama ya, yang pengertian mengenai apa itu batik. Ya, bisa kalian baca lagi. Ini saya tampilkan lagi di sebelah kanan saya tampilkan lagi ya. Batik adalah kain yang dilukis menggunakan santing dan cairan lilin malam ya. Cairan lilin malam maksudnya, sehingga membentuk lukisan-lukisan yang bernilai seni tinggi di atas kain mori ya. Jadi nanti bisa kalian baca sendiri ya, diamati sendiri seperti itu. Lanjut ya. Mengapa titik? Nah, mengapa titik? Karena alat yang digunakan untuk membuat motif batik adalah canting. Itu ya guys. Lanjut. Oh ya, kalian apabila merasakan materi ini penting, silahkan untuk dicatat ya. Selain menyimak, bisa kalian mencatat dengan menggunakan alat tulis ya guys. Ya, pengertian batik menurut KBBI ya, batik merupakan lebih merujuk kepada sebuah kata benda. Nah, yang dimaksud di sini adalah kain batik atau baju batik kalau menurut KBBI ya. Lanjut. Unsur seni rupa dalam batik. Nah, mengapa harus kita bahas unsur seni rupa yang ada dalam batik? Karena batik sendiri itu kan merupakan karya seni rupa ya guys, karya seni rupa dua dimensi ya. Motif batik termasuk dalam seni rupa dua dimensi. Nah, ini pada dasarnya motif batik merupakan susunan unsur-unsur seni rupa yang saling mendukung ya. Unsur-unsur seni rupa dalam motif batik antara lain titik, garis, bidang, warna ya. Kenapa cuman itu? Karena apa? Tadi kan di awal sudah kita pelajari bersama ya, batik merupakan sebuah titik. Nah, jadi dari titik itu yang menggunakan alat canting itu kan bisa menghasilkan garis ya. Garis itu kan berawal dari sebuah titik. Nah, titik-titik yang banyak itu kan menjadi garis. Nah, garis yang dihubung-hubungkan antara garis satu dengan garis yang lainnya itu menjadi sebuah bidang. Nah, kemudian unsur yang berikutnya adalah warna ya. Kita bahas juga titik merupakan unsur seni rupa yang paling kecil. Nah, dalam seni rupa dua dimensi semua berawal dari titik. Nah, jika dari sebuah titik ditarik akan menjadi garis. Demikian pula jika titik-titik dijajar rapat akan menghasilkan garis di dalam motif batik. Titik mempunyai peran yang sangat penting karena titik banyak digunakan dalam pembuatan motif batik. Itu. Lanjut ya guys. Garis. Garis terbentuk karena sebuah titik yang ditarik atau barisan dari titik yang saling berhimpitan. Ada beberapa jenis garis dalam seni rupa ya, antara lain garis lurus, garis lengkung, garis zigzag, kemudian ada garis patah-patah ya. Terus dalam sebuah motif batik selalu terbentuk dari gabungan bermacam-macam garis.
Bermacam-macam garis tersebut disusun menjadi suatu motif tertentu. Ya, lanjut, bidang. Bidang adalah garis-garis yang kedua ujungnya saling bertemu, ya, akan membentuk bidang. Entah garis lurus, ya, menjadi sebuah kotakan, entah garis lengkung. Nah, intinya ujung yang satu berhubungan dengan ujung yang lainnya, itu menjadi sebuah bidang. Bidang mempunyai berbagai bentuk, misalnya segitiga, ya tadi, terus segi 4, segi 5, dan lain sebagainya. Pada sebuah motif biasanya terdiri atas berbagai bentuk bidang, sehingga akan terlihat menarik. Ya, seperti ini misalnya. Ini kan berarti lengkung ya, karena ini menjadi sebuah lingkaran. Nah, ini motif bunga. Ya. Itu. Kemudian warna. Unsur seni rupa yang juga penting dalam motif batik adalah warna. Warna dapat memperindah batik. Coba bayangkan kalau batik ya cuman warnanya hitam, pasti kurang menarik ya, kurang indah seperti itu. Jadi harus ada warna-warna yang lain. Gitu. Warna dapat memperindah batik. Zat pewarna batik terbuat dari bahan alam maupun bahan sintetis atau buatan, atau bisa disebut bahan kimia. Nah, itu. Warna alam terbuat dari daun-daunan, umbi, akar, atau kulit kayu. Tuh. Kemudian contoh warna alam diantaranya adalah kulit kayu, mahoni ya, kulit kayu mahoni, kemudian jelawe, secang, tegeran, kayu nangka, hingga bahan jamu, pohon nila, dan daun tom. Ya. Lanjut. Kemudian macam-macam jenis motif batik, makna dan daerah asalnya. Ya. Secara garis besar itu ada 3 jenis motif batik, yaitu motif klasik, motif pesisir, dan motif kontemporer. Ya. Di mana ketiga jenis ini terbagi lagi berdasarkan daerah asalnya, maknanya dan gambarnya. Yang pertama, batik klasik. Batik klasik atau batik tradisional memiliki makna yang filosofis berasal dari kepercayaan para pembuatnya, yaitu masyarakat Jawa. Batik seperti ini memiliki keindahan secara visual dan secara filosofis. Umumnya batik ini mengandung warna-warna gelap yang memancarkan wibawa dan keseriusan. Itu batik klasik. Contoh batik klasik ya ada Sido Luhur, Sido Mukti, Sido Mulyo, Cuwiri, Kawung, Tambal, kemudian Truntung, Parang, Grompol, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang kedua, batik pesisir. Batik pesisir berbeda dengan batik klasik. Ya, batik jenis ini lebih bebas dari segi motif, tidak kaku gitu, jadi lebih luas. Dari segi warna, batik pesisir lebih warna-warni ya, dari batik klasik. Biasanya warnanya cerah, ya, karena melambangkan kemandirian dan jiwa yang penuh dengan kebebasan. Seperti itu, karena di pinggir pantai. Ya. Contohnya itu ada batik Lasem, batik Cirebon, dan batik Pekalongan. Lanjut. Yang ketiga, batik kontemporer. Batik jenis ini tidak lekang oleh motif-motif yang sudah ada. Ya, disebut juga batik modern. Biasanya motif kontemporer dibuat oleh brand-brand batik anak muda. Ya, kalian kan generasi muda nih. Jadi coba bikin motif batik yang kontemporer. Ya, sesuai dengan kondisi zaman sekarang. Kemarin juga sudah ada ini, ada batik kontemporer yang muncul kemudian booming pesat, yaitu batik bermotifkan virus corona. Nah, itu kan keren sekali, ya kan? Ya, sehingga sumber inspirasinya tidak melulu melihat dari masa lalu, ya, atau yang sudah ada. Jadi tidak terpaku dengan masa lalu, seperti kisah cinta kalian misalkan. Ya. Jadi masa lalu ya udah biar berlalu, kita menuju masa depan. Nah, seperti tadi contohnya motif batik virus corona itu kan kita melihat masa yang sedang dialami saat ini, seperti itu ya. Lanjut,
ada jenis-jenis batik. Batik merupakan seni menggambar di atas kain untuk pakaian ya, yang menjadi salah satu kebudayaan keluarga raja-raja Indonesia zaman dahulu. Jenis batik di Indonesia ada berbagai macam sesuai dengan daerah asal maupun dari ciri pewarnaannya. Berikut jenis-jenis batik yang ada di Indonesia. Nah ini, yang pertama ada batik Parangkusumo, ini berasal dari Solo. Batik Parangkusumo itu memiliki ragam hias utama menyerupai sebuah ombak ya, yang seperti bentuk huruf S itu. Kemudian ombak yang senantiasa menghantam tebing-tebing dan karang tanpa kenal lelah. Sesuai dengan analogi tersebut, Parangkusumo memiliki makna bahwa sebuah kehidupan harus dilandasi oleh perjuangan dan usaha. Seperti itu ya. Lanjut. Ada batik Mega Mendung, ini dari Cirebon. Nah ini berarti termasuk motif batik pesisir ya, karena dari Cirebon. Motif batik dengan pola-pola awan ini menyimpan makna dan filosofi yang mendalam. Pesan nilai kesabaran terselip di dalam motif ini ya. Mendung terdiri dari kata mega yang berarti langit atau awan. Istilah mendung diartikan dalam kehidupan manusia sebagai sifat yang sabar, tidak mudah marah ya. Jadi kalau kalian pemarah bisa pakai motif batik ini. Lanjut, yang ketiga ada batik Sidomukti, ini berasal dari Solo dan Yogyakarta. Sidomukti berasal dari kata sido yang berarti jadi atau menjadi atau terus menerus, sedangkan mukti yang berarti mulia dan sejahtera. Jadi biasanya jenis batik ini itu memiliki makna lain, kain sawitan atau sepasang ya, digunakan untuk upacara pernikahan biasanya. Nah, motif batik ini itu ya. Lanjut batik 7 rupa ya. Ini dari Pekalongan ya. Batik Pekalongan menggambarkan ciri kehidupan masyarakat pesisir yang mudah beradaptasi pengaruh budaya luar. Secara filosofi memiliki kefasihan dalam dan kelembutan. Tuh. Yang kelima ada batik Lasem, ini berasal dari Rembang. Motif batik ini memiliki warna yang mencolok. Selain itu juga memiliki gaya perpaduan yang selaras antara gaya Cina dengan Jawa. Itu. Jadi batik ini merupakan perpaduan atau akulturasi budaya ya, dari dua budaya, yaitu budaya Cina dengan Jawa. Lanjut, yang keenam ada batik Singo Barong. Ini Singo Barong ini dari Cirebon. Batik Singo Barong dari Cirebon memiliki makna berdasarkan nama dan sejarahnya. Singo Barong merupakan sejenis binatang mitologis atau ajaib ya. Karena dalam budaya Jawa maupun Bali, kata barong memiliki arti ajaib. Ya, lanjut. Batik Sekar Jagad, ini dari Solo dan Yogyakarta. Batik Sekar Jagad ini merupakan salah satu batik pedalaman yang berasal dari Solo dan Yogyakarta. Sesuai dengan namanya, Sekar Jagad memiliki arti keindahan yang mampu membuat siapa saja yang melihatnya terpesona. Kar itu dalam bahasa Belanda berarti peta ya. Kemudian jagat dalam bahasa Jawa itu berarti dunia ya. Sehingga motif ini melambangkan keberagaman baik di dalam Indonesia maupun di seluruh dunia ya. Jadi motif batik ini itu global ya, mendunia ya. Keren berarti ya. Lanjut, yang ke-8 ada batik Pring Sedapur, ini dari Magetan. Batik Pring Sedapur dari Magetan merupakan pilihan batik dengan motif sederhana dan simpel. Meskipun begitu, batik Pring Sedapur syarat akan makna filosofis, yaitu mengandung arti hidup, rukun, dan tentram ya. Lanjut, batik Sido Luhur, ini dari Solo. Secara harfiah, Sido dalam bahasa Jawa memiliki arti menjadi, sedangkan luhur artinya terhormat dan bermartabat, sehingga menurut filosofinya batik Sido Luhur ini menjadi salah satu bentuk doa sang pemakai agar selalu sehat jasmani, rohani, serta menjadi orang yang terhormat dan bermartabat. Lanjut, yang ke-10 ada batik Priangan dari Tasikmalaya.
Batik Priangan Tasikmalaya terkenal dengan ciri khasnya yang memiliki corak yang rapat, rapi, dan berkelas. Dominasi motif rumput dan tumbuh-tumbuhan menjadi identitas utama batik Priangan. Secara garis besar, batik Tasikmalaya memiliki motif batik yang cenderung memberikan kesan semangat, kesederhanaan, terbuka, dan pluralis, juga memperlihatkan kesan imut selaras dengan citra umum wanita Sunda. Kemudian ada batik Kawung dari Yogyakarta. Secara bentuknya seperti kolang-kaling ya, disusun pada 4 sudut persegi. Ini seperti yang ada di samping. Menurut penelitian, motif ini sudah ada sejak abad ke-9. Konon berkembang pada zaman Kesultanan Yogyakarta. Ya, Kesultanan Yogyakarta di Ningrat. Filosofinya sendiri diantaranya adalah mengendalikan diri yang sempurna, hati yang bersih tanpa adanya keinginan untuk ria. Keren banget ya maknanya. Kemudian ada batik tambal dari Yogyakarta ini. Motif batik tambal sesuai dengan namanya, motif ini mempunyai arti menambal sesuatu atau memperbaiki sesuatu yang telah rusak. Pada zaman dahulu, orang-orang percaya bahwa kain ini bisa membantu menyembuhkan orang yang sakit. Caranya juga sangat mudah, yaitu dengan menyelimuti orang yang sakit tersebut dengan menggunakan kain motif tambal ini. Ya, jadi kalau zaman dahulu ini untuk mengobati orang-orang yang sakit. Nah, gimana kalau misalkan kita gunakan di zaman sekarang untuk mengobati orang yang sakit karena cinta? Ya, saya kurang tahu itu kalau itu. Ya. Karena ini sakral sih, tergantung percaya atau tidak, seperti itu. Lanjut, ini ada daerah penghasil batik. Di sini ada 12. Ya, saya simpulkan ada 12 daerah penghasil batik. Ada batik Pekalongan, ada batik Solo, Cirebon, Madura, Jogja, Bali, Kalimantan, Papua, Jambi, Lasem, Banten, dan Betawi. Itu untuk daerah penghasil batik ini bisa kalian cek di Google ataupun di buku-buku pelajaran yang membahas tentang batik ya. Ini ada. Jadi daerah-daerah yang penghasil batik. Ya. Oke, ya. Saya rasa cukup sampai di sini dulu ya untuk materi hari ini. Terima kasih kalian sudah menyimak materi pembelajaran dari saya. Ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya. Sampai ketemu lagi, sampai jumpa lagi di pembelajaran jarak jauh berikutnya. Ya. Jangan lupa like, kemudian komen, dan subscribe channel ini supaya saya lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten pembelajaran untuk kita semua. Oke, saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.